Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita mau katakan, Bapa, kami mau naikkan syukur padamu. Besar setiamu, rahmatmu dalam hidupku. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, saudara. Sungguh besar
untuk kasih setiamu yang begitu besar buat kami Tuhan, untuk pemeliharaanmu Tuhan, untuk sukacita, damai sejahtera yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan, karena Engkau beserta kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya dalam keadaan kami dimuliakan maupun dalam lembah kekelaman Tuhan, selama Engkau berada dalam hidup kami Tuhan, kami akan mengalami kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau masih beri kesempatan untuk kami beribadah. Kiranya Engkau pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pelayanan dan ibadah kami pada pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah otoritas Allah Tuhan turun atas ibadah pagi ini Tuhan. Kami percaya di saat Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan, yang sakit Engkau jamah sembuhkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang mengalami buntu jalan Engkau beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Kita akan tetap bangkit berdiri saudaraku. Kita masuk ke hadirat Tuhan membawa korban ucapan syukur. Amin.
Allah sumber segalanya buat kita, Allah sumber sukacita kita, Allah sumber damai sejahtera kita, Allah sumber berkat buat kita. Puji Tuhan. Sakjeke aku nderek Gusti. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Benar, kekayaan tidak bisa memberikan kita damai, tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan damai. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman maupun dalam kemuliaan, selama ada Tuhan Yesus, di situ ada damai sejahtera. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, saudaraku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
damai. Kalau ku cari damai, kita katakan dengan sungguh-sungguh hati, saudaraku. Dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, bersama Dia hatiku damai. Waktu saya serahkan kepada Bapak Supriyanto. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. bersama Dia Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Bapa, Engkau jawaban hidup kami, Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap permasalahan kami. Kami yakin, kami percaya bersama-Mu Tuhan kami bisa, bersama-Mu Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu tempat ini. Berkati, berkati Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami lemah tanpa Engkau, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi kepercayaan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berusaha tenang, berusaha baik, berusaha tidak grogi gitu ya. Sehingga tadi malam 9:30 saya tidur. Pikir saya biar tidak terlalu tegang. Ternyata Bapak Ibu yang terkasih tetap tidak bisa tidur saya. Tidak bisa tidur gitu ya. Sampai jam 12 lebih tidak bisa tidur. Tapi bersyukur ya bahwa saya memang punya kelemahan. Tetapi sungguh luar biasa Tuhan memberi karunia yang lebih yang lain. Itulah Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya ini membawakan firman tentang key to happiness ini yang terakhir ya. Jadi nanti minggu depan sudah tema yang lain.
Dan sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikannya, sehingga sudah rasanya sudah komplit ya selama 3 bulan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini paling tidak ada sedikit yang melengkapi. Tolong bantu doa saya. Saya kalau membawakan firman gini ya, banyak teman tolong ya saya didoakan. Karena saya memang kelemahan di dalam hal ini, tetapi puji Tuhan ya seperti yang saya sampaikan bahwa Tuhan memberi saya kelebihan banyak yang lain. Pagi ini saya ingin menyampaikan ya subtema yang tentang hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Bersyukurlah selalu. Bersyukurlah selalu. Saudara yang terkasih, hidup itu ada suka, ada duka, ada masalah yang kadang-kadang tidak terpecahkan gitu ya. Tapi kadang-kadang semua lancar. Bekerja juga begitu. Kadang-kadang rezeki rasanya ya berlimpah-limpah gitu. Tapi satu saat kadang-kadang juga begitu. Seperti kemarin saya terima surat, Pak, besok mulai Oktober saya sudah tidak pakai Bapak. Ya seperti itu banyak, tetapi saya yakin bahwa semua mendatangkan kebaikan. Ya gambaran hidup seperti apa kita akan baca di Pengkhotbah 3 ayat 1-8. Tolong Pak Harto bacakan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hidup seperti itu ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang ya sulit. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang bersukacita. Itulah hidup. Tetapi pagi ini ingin saya sampaikan ya bahwa apapun itu adalah anugerah Tuhan. Hidup adalah anugerah Tuhan. Ada satu firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 6 bagian akhir dan 7 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesaya 45 ayat 6 bagian akhir dan ayat ke-7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menjadikan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Saya kadang-kadang bingung saudara, ya bahwa nasib mujur diciptakan Tuhan ya, nasib malang juga diciptakan Tuhan. Kadang-kadang saya kalau menghadapi situasi yang sulit, yang sepertinya seperti aduh aku kok seperti ini,
Ternyata waktu saya membaca ini bahwa semuanya itu adalah Tuhan membuat, Tuhan yang menciptakan. Jadi jangan ya kalau orang kan gitu ya, pengennya yang baik-baik aja ya. Tiap tahun kekayaan tambah, tiap tahun pelanggan tambah, tiap tahun ya masalah semakin ringan seperti itu. Semua orang kan sepertinya bisa mintanya seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa sulit ya masa-masa yang sangat mencekam seperti itu pun itu Tuhan yang memberi. Itu anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Roma 11 ayat 36 berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Tolong Pak Artos, Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, firman Tuhan katakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tahun 2015 ya, Erina ya anak saya kena kanker. Itu sepertinya kan sepertinya aduh Tuhan kok bisa gitu ya. Sampai ya selama 1,5 tahun ya, siang malam ya Bu Supri saya ya merawat anak saya sebaik-baiknya. Tetapi Tuhan punya kehendak lain. Tuhan panggil Erina. Ya anak kedua yang saya rawat dari kecil, saya besarkan, saya kuliahkan sampai sarjana. Harus dipanggil Tuhan. Ya karena kanker. Apakah saya terus menganggap itu Tuhan tidak sayang saya gitu, enggak. Saya katakan bahwa semua baik. Semua yang Tuhan lakukan adalah baik. Saudara terkasih, dan firman Tuhan juga katakan bersyukurlah dalam segala perkara. Dalam segala perkara ya. Jadi waktu itu saya sampai katakan ke Bu Supri, kalau perlu jual rumah, kalau perlu ya kita ya harta-harta yang ada jual untuk mengobatkan anak. Ya tapi puji Tuhan ya semua Tuhan buat baik. Saudara terkasih, kami tetap bisa bersyukur ya. Kemarin saya didatangi bosnya Pak Sarpo itu. Ya karena dia pelanggan saya. Dia datang ke kantor saya, istrinya mungkin 2 bulan lalu dipanggil Tuhan karena kanker juga. Dia katakan, Pak Supri waktu anak Pak Pri dipanggil Tuhan, berapa lama Pak Pri bisa bangkit katanya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau bisa kan orang tua kan gitu ya, urut aku dipanggil dulu ya, anak-anak jangan dulu gitu. Seperti itu. Saudara terkasih, tetapi Tuhan punya rencana dan semuanya membuat kita baik. Saya bisa tegar, saya bisa kuat karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya subtema tadi kan gitu ya. Hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah, bersyukurlah selalu. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tolong Pak Arto. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi jangan dalam hal baik aja saudara bersyukur, mengucap syukur, tapi dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Dalam hal mengucap syukur ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya ini di Mazmur 106 ayat 1, 107 ayat 1, 118 ayat 1, ini persis, kata-katanya persis sama. Bersyukurlah
kepada Tuhan karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang terkasih, betapa luar biasanya ya Tuhan baik. Ya, buat saya luar biasa baik. Dia ya Tuhan yang mengentaskan saya dari miskin yang berkepanjangan waktu masa kecil saya. Ya, sampai makan sulit, sekolah tidak bisa ya. Orang tua saya anaknya 8. Sekarang tinggal 5. Tinggal 5, 2 sakitnya sakit berat-berat ya saudara. Ya, jadi saya bersyukur karena Tuhan sangat baik. Dia mengentaskan saya dari kemiskinan yang berkepanjangan waktu masa kecil saya, luar biasa. Sekarang Tuhan ubahkan saya kaya, saya diberkati Tuhan berlimpah, semua karena anugerah Tuhan. Yang pertama itu saudara yang terkasih, saya merasakan bahwa saya dihentaskan Tuhan dari kemiskinan yang berkepanjangan. Yang kedua juga Tuhan membuat saya bisa, ya saya bisa, karena saya dulu merasa semua saya tidak bisa. Ya kumpul orang tidak berani, tidak berani ya mau misalnya presentasi di depan tidak berani, semua tidak berani. Tuhan membuat saya berani. Tuhan juga sangat baik buat saya. Dulu saya tidak punya apa-apa, sekarang saya punya apa-apa. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mengucap syukurlah dalam segala perkara, karena betapa baiknya Tuhan dan kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu yang terkasih, itulah Tuhan kita ya. Betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Masa pandemi yang hampir 3 tahun ini saudara, banyak perusahaan gulung tikar, banyak perusahaan ya kesulitan, PHK. Mungkin ada ya beberapa di sini juga mengalami itu ya. Gaji diturunkan ya, pemutusan hubungan kerja, usaha bangkrut dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya merasakan betapa baiknya Tuhan. Selama 3 tahun saudara, saya bekerja dalam pandemi ini ya. Kalau orang tua kan kadang-kadang gitu, Pak jangan keluar-keluar ya, di rumah aja. Jangan ketemu orang, jangan apa. Saya tidak bisa saudara. Saya tetap dipanggil orang, saya tetap ke Kupang, ke Ambon, kemana-mana. Di pesawat yang lalu pernah ya waktu ke Ambon gitu, ada orang ngeyel di pesawat gitu, maskernya dibuka, batuk-batuk terus saudara. Dekat saya sampai rasanya aduh, nanti kalau kena ini ya COVID ya. Tetapi puji Tuhan, pernah kena ya, saya pernah kena Omikron yang ringan itu. Saya sama sekali tidak bergejala ya. Nyonya bergejala, Jonas bergejala, Elsa bergejala. Saya sehat-sehat aja, tetapi positif saya. Dan puji Tuhan ya, banyak perusahaan yang kesulitan, perusahaan saya tetap baik. Saya tetap bisa gaji karyawan, bisa semua bisa diselesaikan. Semua karena anugerah Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Dan yang kedua saudara, bersyukurlah kepada Tuhan karena keadilannya. Karena keadilannya. Mazmur 7 ayat 18. Pak Erto tolong bacakan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya, amin. Bapak Ibu, keadilan ya kita bersyukur karena Allah kita adalah ya yang adil ya, dan keadilan Tuhan adalah keadilan yang sempurna. Sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang minta keadilan tapi justru karena aparat bisa dikasih uang, bisa apa gitu, akhirnya tidak mendapatkan itu. Ya seperti kemarin ya ada KPK itu tangkap itu salah satu tersangka itu pelanggan saya. Ya ada namanya Ivan, itu pelanggan saya. Dia itu baru seminggu atau 10 hari yang lalu saya WA dia, Pak terima kasih ya Pak, karena Bapak merekomen satu perusahaan besar pakai saya.
Ya, jadi dia baru kontak saya karena dia sangat baik. Terus waktu saya pernah bantu dia di Jakarta gitu, saya pulang tahu-tahu dinaikkan pesawat itu yang business class itu ya, yang di depan kursinya hanya 2 orang itu. Ya saya merasakan, aduh luar biasa ya, kalau kena kasus seperti itu berat sekali. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong ya, bisa teratasi. Karena sekarang itu kan gitu, seperti kemarin pengacaranya katakan, ini sistem katanya. Karena kalau tidak memberi uang ya tidak bisa. Gitu. Inilah keadilannya yang ada di dunia seperti itu. Kita memiliki Allah yang keadilannya pasti sempurna. Saya pengen belajar gitu ya. Saya tidak serakah gitu ya. Rasanya serakah semua saya kuasai, karyawan saya abaikan gitu. Rasanya pengennya tidak seperti itu. Pengen mengasihi semua. Biarlah lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat apapun nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara yang terkasih, pertama tadi ya bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan karena keadilannya. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan menjawab saya dan menjawab saudara. Dan juga menjadi keselamatan kita. Pak Erto tolong bacakan Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ya, firman Tuhan katakan, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan menjadi keselamatanku. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhanlah yang menjawab pergumulan kita. Tuhanlah yang menjawab persoalan apapun yang kita hadapi. Tuhan itu Maha tahu, Maha bisa, Maha segalanya. Ada kesaksiannya yang luar biasa, ini kejadiannya 25 tahun lalu. Saya waktu mengalami kejadian itu, saya sampai tidak nyampe akal saya, kok bisa. Waktu itu anak saya 3. Yang pertama waktu itu ya 25 tahun lalu, Lilian yang pertama itu umur 14 tahun. Yang kedua Erina yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah bersama Tuhan, itu umur 7 tahun. Elsa yang di sini ini dulu umur 6 tahun. Saya berempat ya, jadi waktu itu saya masih kadang-kadang naik motor gitu. Saya mau antar berenang ya. Jadi Rina, Elsa les renang di stadion itu. Saya berempat akan berangkat naik motor gitu. Saya setir, Rina di depan, Elsa di belakang dengan mamahnya. Apa yang terjadi saudara? Waktu itu saya naik motor Matic ya. Mesin hidup, terus persneling ternyata masuk 1. Waktu saya kan mesinnya lepas ya, gas saya lepas, saya biar Rina naik gitu, ternyata dia pegang gas saudara. Apa yang terjadi? Motor lari sekencang-kencangnya tidak terkendali. Waktu itu saudara yang terkasih, waktu itu baru Rina yang naik ya, jadi Elsa dengan mamahnya masih belum naik. Waktu itu saudara saya berdoa ya, dalam momen yang seperti itu ya, saya berdoa, Tuhan, biar aku yang luka ya, sampai biar aku yang luka, semua aku yang luka, tetapi sedikit pun ya saya minta Tuhan, Erina jangan luka. Karena anak kecil gitu kan ya, rewelnya ya apanya ya, kasihan sekali.
Apa yang terjadi, saudara, mau naik jalan itu motor jatuh. Dan waktu itu saya melihat ya, jam tangan saya pecah ya. Sini luka-luka semua, kaki saya luka. Yang pertama yang saya lakukan apa sebagai orang tua masih gitu ya, cepat-cepat saya lihat Erina. Apa yang terjadi? Setitik pun tidak ada yang luka. Ya itu yang saya tidak habis pikir ya, kenapa kok bisa gitu ya, kok bisa. Tuhan itu segalanya bisa, maha bisa. Dan saya bersyukur sekali karena saya babak belur gitu ya, tetapi sedikit pun Rina ya tidak luka. Dan itulah firman Tuhan katakan, aku menjawab doamu. Bersyukurlah karena Tuhan menjawab doa kita. Bersyukurlah karena Tuhan baik. Bersyukurlah karena Tuhan itu segalanya buat kita, keselamatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, bersukacitalah, bersyukurlah. Walaupun kadang-kadang memang tidak mudah ya, orang berkata gitu, Pak Supri bisa, bisnisnya lancar. Coba kalau pas bangkrut. Pak Supri bisa karena rumah tangganya baik. Bagaimana kalau istri jengkelkan, suami tidak mau bekerja? Ya kadang-kadang kan suami kan begitu ya, tidak mau bekerja. Sudah ngerokok aja kadang-kadang seperti itu. Ya kita memang mudah bersyukur ya kalau keadaan baik-baik. Tetapi tidak mudah saudara untuk bersyukur kalau keadaan sangat sulit. Tapi pagi ini saya ingin sampaikan, firman Tuhan katakan bersukacitalah selalu, bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa. Keadaan apapun karena semua adalah anugerah dari Tuhan. Roma 11:36 tadi katakan bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Muliakan Dia, agungkan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan pujikan bukan karena kebaikanku.
semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hamba-Mu bisa berdiri di depan ini juga semua karena anugerah-Mu Tuhan. Di usia yang sudah tua, yang lanjut Tuhan, tetapi Engkau tetap beri kesehatan yang baik, beri pemeliharaan yang sempurna. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami pulang dengan sukacita yang luar biasa. Kami bisa bersyukur Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Karena Engkau baik Tuhan. Engkau menjawab doa kami. Engkau menjawab segalanya yang apa yang kami minta Tuhan. Meskipun kadang-kadang sulit juga, tetapi kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang maha-maha segalanya buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Bapak DRS Supriyanto. Berikut ini merupakan warta sepekan yang akan kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah Abi akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GBI Hosana, Semarang. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126 263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda Sari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat Anda berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat atau sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7. Dalam rangka ulang tahun CBN yang ke-23 diinformasikan bahwa akan diadakan CBN Fun Walk 2022 Semarang pada Sabtu 8 Oktober 2022 jam 6 sampai jam 9 pagi di Taman Indonesia Kaya, Jalan Menteri Supeno, Semarang. Bentuk acara jalan sehat, kontribusi 150.000 per keluarga. Keterangan lebih lanjut hubungi Ibu Vivi, Panitia Fun Walk Cahaya Bagi Negeri. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk pembangunan atau perluasan ruangan untuk sekolah minggu yang sedang berlangsung. Sudah. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita berdiri. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini. Lewat setiap acara sungguh kami sangat diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Supri tentang kehidupannya adalah anugerah. Bersyukurlah selalu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Ajar setiap kami menyadari bahwa kalau kami hidup, kami bisa, semua adalah karena anugerah-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Supri dalam
segenap aktivitas usaha pekerjaannya yang membutuhkan sangat akan penyertaan Engkau di tengah-tengah problem perpajakan yang semakin Tuhan hari semakin berat. Biarlah Tuhan berikan hikmat penyertaan urapan dalam segala hal, sehingga apa yang dilakukan membawa dampak bagi para klien dan mereka boleh mengenal Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah diberkati pagi ini. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan dan buka jalan bagi mereka yang hari ini masih membutuhkan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, dan Allah yang sangat memperhatikan kami. Terima kasih, ajar kami selalu Tuhan untuk dekat dan menyandarkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan, diberkati, dan dibuat Tuhan berhasil apapun yang kita kerjakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.